Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Kalam Hikmah dari Sang Santri. Apa kabar? Terus bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT kepada kita sampai hari ini. Sahabat, apakah kita menyadari bahwa di dalam berbagai keutamaan yang telah disebutkan dalam hadis-hadis Fadhailul Amal, sesungguhnya di dalamnya terdapat suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Sahabat Utsman bin Affan menyebutkan beberapa di antaranya. Beliau mengatakan bahwa ada 4 hal yang pada lahiriahnya adalah keutamaan, tetapi pada hakikatnya ia adalah suatu kewajiban. Apa saja? Yang pertama adalah bergaul dengan orang-orang soleh. Pada lahiriahnya, ia adalah suatu keutamaan. Bergaul dengan orang-orang yang soleh memang menenteramkan dan menyenangkan. Tetapi meneladani perilaku mereka adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Bagaimana kesabaran mereka ketika beribadah, bagaimana kesabaran mereka ketika mendapatkan ujian atau cobaan, kemudian bagaimana cara mereka menjauhkan diri mereka dari dosa dan kemaksiatan, atau meneladani kedermawanan dan kelapangan hati mereka adalah hal yang harus kita lakukan. Mengapa? Agar kesalehan mereka tidak hanya menyenangkan pandangan mata kita, tidak hanya menenteramkan hati kita, tetapi juga akan menular kepada diri kita. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik dan benar hukumnya adalah fardu ain. Tetapi ada yang lebih penting daripada hanya sekedar membaca dengan baik yang benar, yaitu mengamalkan isi dari Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam melalui Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW sendiri berwasiat kepada Imam Ali karamallahu wajhah. Beliau mengatakan, "Ya Ali, man qara'al Qur'an walam yahillu halalahu walam yuharrimu haramahu kana minal ladzina nabadhu kitaballahi wara'a zuhurihim." Bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Quran tetapi ia tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, atau dengan kata lain, ia tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, baik berupa perintah ataupun anjuran, juga tidak meninggalkan larangan yang diberikan oleh Al-Quran, maka ia selayaknya orang-orang yang melemparkan kitab Allah ke balik punggungnya, atau ia seperti mereka yang meremehkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan kepada kita sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup kita. Maka jika seandainya kita tidak melakukan sesuai dengan pedoman yang telah diberikan kepada kita, apakah segala sesuatunya akan berjalan sebagaimana seharusnya? Akan berjalan sebagaimana semestinya? Tentu tidak. Maka mengamalkan isi dari Al-Quran, kandungan dari Al-Quran berarti adalah suatu kewajiban bagi diri kita. Sahabat, yang ketiga yang pada lahirnya adalah keutamaan tetapi pada hakikatnya adalah kewajiban adalah berziarah kubur. Menziarahi kubur telah menjadi sebuah tradisi sejak masa Rasulullah SAW. Tetapi sayang sekali, semakin hari kita justru kehilangan tujuan dari menziarahi kubur. Baik itu menziarahi kubur saudara kita, orang tua kita yang telah wafat, atau menziarahi kubur orang-orang soleh, para aulia Allah, bahkan makam Rasulullah itu sendiri. Kita semakin mendekati hari-hari ini, semakin menganggap bahwa ziarah kubur yang kita lakukan pada hari-hari tertentu tersebut hanyalah sebuah ritual. Bahkan dalam lingkup yang lebih luas, kita menziarahi kubur orang-orang soleh, menziarahi kubur para wali Allah hanya sebagai
sebuah wisata religi yang menjadi liburan, yang menjadi rekreasi kita untuk memperingati hari-hari besar. Padahal tujuan asal mengapa ziarah kubur ini diperbolehkan setelah sebelumnya dilarang oleh Rasulullah SAW adalah agar kita selalu mengingat, agar kita tidak lalai bahwa sebagaimana mereka yang kini kita ziarahi, suatu hari nanti kita akan diziarahi. Bahwa sebagaimana mereka yang telah berada di dalam kubur, cepat atau lamban kita akan menyusul mereka masuk ke dalam kubur. Dan mempersiapkan diri kita agar kita tidak celaka di dalam kubur, agar kita nyaman di dalam kubur kita nanti adalah suatu kewajiban bagi kita. Dan yang terakhir adalah menjenguk orang yang sakit. Ada banyak penjelasan tentang keutamaan-keutamaan menjenguk orang yang sakit. Seperti kita akan diiringi oleh malaikat sampai kita kembali pulang, atau kita mendapatkan pahala karena kita menghibur orang yang tengah sakit. Tetapi daripada semua itu, ada hal yang jauh lebih penting, ada hal yang jauh lebih harus kita utamakan dibanding hanya sekedar menjenguk, yaitu menjalankan wasiat dari orang yang sakit. Menjalankan wasiat ini berkenaan dengan amanah yang harus kita tunaikan. Ia sebagaimana sebuah titipan yang harus segera kita berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Selain karena memang wasiat ini adalah hal yang telah ditanggung oleh diri kita dan akan kita bertanggungjawabkan kepada sang pemberi wasiat, juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hakim yang maha adil. Semoga kita mau merenungi semua keutamaan-keutamaan dan menemukan kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan di dalam keutamaan tersebut. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.